Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai media pembelajaran audiovisual. Yang mana dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran audiovisual, fungsi dan tujuan media pembelajaran audiovisual, serta penerapan media pembelajaran audiovisual. Media merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan karena biasanya media dapat berupa alat yang dapat digunakan dalam penyampaian isi materi pembelajaran. Terdapat banyak jenis media pembelajaran, salah satunya adalah media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran audiovisual adalah media yang memadukan unsur gambar sekaligus suara sehingga menjadi satu kesatuan media yang membantu menyampaikan penjelasan pengajar kepada peserta didik untuk mencapai target pembelajaran. Yang mana dalam media pembelajaran ini menekankan pada kedua indera, yaitu indera pendengaran serta indera penglihatan. Media audiovisual dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu audiovisual diam. Maksudnya adalah media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara atau sound slide dan juga salinan suara. Yang kedua yaitu audiovisual gerak. Maksudnya adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang dapat bergerak, seperti film suara dan juga kaset video. Terdapat juga pembagian lain dari media audiovisual. Yang pertama yaitu audiovisual murni. Yang dimaksud dari audiovisual murni yaitu baik dari unsur suara maupun gambar berasal dari satu sumber, misalnya film, kaset, ataupun video. Yang kedua yakni audiovisual tidak murni. Audiovisual ini kebalikan dari audiovisual sebelumnya, yaitu baik dari suara maupun gambar berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya, film bingkai suara yang unsur gambarnya diperoleh dari slide proyektor dan unsur suaranya diperoleh dari tape recorder. Tidak hanya itu, setiap media pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan dalam pengaplikasiannya. Begitu juga dengan media audiovisual. Berikut kekurangan dan juga kelebihan media audiovisual. Apa kekurangan dari audiovisual? Yang pertama, yaitu informasi yang searah. Hal ini dapat disiasati dengan memberikan umpan balik berupa tanya jawab. Yang kedua, penyajian bagian-bagian tertentu dari objek yang kurang detail. Hal ini dapat diatasi dengan adanya penjelasan. Dan yang ketiga, yaitu harga alat yang cenderung mahal dan sangat kompleks. Selanjutnya adalah beberapa kelebihan dari media audiovisual, yaitu yang pertama, menarik. Kemudian informasi diperoleh langsung dari narasumber, dapat disaksikan lebih dari sekali dan lebih hemat waktu. Dan yang terakhir, pengendalian volume dan kejelasan gambar menjadi tanggung jawab guru. Adapun jenis-jenis dari media audiovisual yaitu ada televisi, film atau video, VTR, VCD, dan juga DVD. Yang selanjutnya fungsi media pembelajaran audiovisual. Yang pertama fungsi sosial. Fungsi sosial ialah fungsi untuk menyampaikan informasi dalam berbagai macam bidang sekaligus konsep untuk umum, sehingga menambah wawasan seseorang dalam upaya mendapatkan pemahaman terkait dengan orang lain atau adat istiadat. Yang kedua, fungsi edukasi. Fungsi edukasi ialah fungsi yang berjalan dengan cara memberikan pengalaman yang bermakna dan memperluas wawasan untuk setiap orang. Tidak hanya itu saja, media audiovisual juga dapat digunakan sebagai sarana penyampaian nilai-nilai, sehingga hal ini membentuk untuk berpikir kritis. Yang ketiga ialah fungsi budaya. Berbagai jenis unsur khususnya di bidang budaya dan seni yang ada di masyarakat dapat diwariskan dengan anak cucu kita. Selain itu, media ini juga dapat memberikan gambaran tentang perubahan dalam kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu fungsi ekonomis, ialah fungsi yang secara lebih efektif
dengan menggunakan media audiovisual, sebab penyampaian materi atau informasi bisa dilakukan dengan tenaga, biaya, dan waktu yang seminimal mungkin, namun tidak mengurangi efektivitas dari pencapaian tujuan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran media audiovisual. Ada 4. Yang pertama, untuk mengembangkan kognitif pada anak. Yang kedua, untuk mengajarkan berbagai pengetahuan. Yang ketiga, untuk menunjukkan beberapa contoh dan juga cara bersikap. Yang terakhir, untuk menyampaikan materi informasi yang lebih efektif. Selanjutnya yakni penerapan media pembelajaran audiovisual. Dalam penerapannya, sebaiknya kita terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam pemilihan media, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yakni ketetapannya dengan tujuan pengajaran. Artinya, dalam pemilihan media harus didasarkan pada tujuan-tujuan instruksional yang ditetapkan, yang mana tujuan tersebut berisi unsur pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, lebih memungkinkan digunakan dalam media pembelajaran. Yang selanjutnya yakni dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Artinya, bahan pelajaran yang bersifat fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga yakni kemudahan memperoleh media. Artinya, dalam penggunaan suatu media yang mana syarat utamanya adalah mudah didapatkan oleh tenaga pendidik dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yakni keterampilan guru dalam menggunakannya. Artinya, apapun media yang digunakan para pendidik sangat diharapkan dapat menggunakan media tersebut dengan baik. Jika kesulitan, maka akan berdampak pada proses pelaksanaannya pada proses pembelajaran. Yang terakhir yakni sesuai dengan taraf berpikir siswa. Artinya, dalam pemilihan media untuk proses pembelajaran harus disesuaikan dengan taraf berpikir siswa sehingga makna yang terkandung dapat dipahami oleh para siswa. Selanjutnya yakni langkah-langkah pembelajaran menggunakan media audiovisual. Yang pertama ada persiapan. Pada langkah ini berisi kegiatan yang dilakukan oleh guru pada saat persiapan seperti persiapkan materi yang akan disampaikan, mempelajari buku petunjuk media yang akan digunakan, serta menyiapkan serta mengatur peralatan media yang akan digunakan. Yang kedua yakni pelaksanaan atau penyajian. Pada langkah ini berisi persiapan seperti memastikan semua peralatan media dan materi pembelajaran telah lengkap dan siap digunakan. Lalu menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, menjelaskan materi pelajaran pada siswa selama proses pembelajaran. Yang keempat yakni menghindari kejadian-kejadian yang dapat mengganggu konsentrasi siswa. Yang ketiga yakni tindak lanjut. Pada langkah ini berisi kegiatan seperti diskusi atau pertanyaan, review materi yang telah dijelaskan, serta evaluasi hasil pembelajaran.